down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Muri Anggaini dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan PowerPoint saya demi melengkapi ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di slide pertama yaitu ada peramalan permintaan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu peramalan permintaan dan apa tujuannya. Tujuan dari peramalan ekonomi atau peramalan permintaan adalah untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam mengambil keputusan operasional jangka pendek dan dalam perencanaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Di slide selanjutnya ada metode peramalan yang terdiri dari teknik survei, jejak pendapatan, dan yang terakhir ada pendapatan perspektif luar negeri. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu ada tujuan metode peramalan. Yang pertama ada biaya persiapan peramalan dan keuntungan yang dihasilkan dan penggunaannya. Terus juga yang kedua ada jangka waktu dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga ada periode waktu peramalan atau jangka pendek atau jangka panjang. Yang keempat ada tingkat akurasi yang dikehendaki, kualitas dan ketersediaan data. Dan yang terakhir yang kelima ada tingkat kerumitan hubungan yang akan diramalkan, yaitu ada teknik survei. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan dan teman-teman sudah mendengar tadi, bahwa teknik survei ini termasuk ke dalam metode peramalan. Dan kali ini saya akan menyebutkan beberapa macam tentang teknik survei. Yang pertama itu ada survei Departemen Perdagangan Lebih Komprehensif, terus juga ada survei tentang rencana perubahan inventory dan harapan penjual, dan yang terakhir ada survei tentang rencana pengeluaran konsumen. Slide selanjutnya yaitu ada jejak pendapatan. Sama seperti teknik survei, jejak pendapatan ini termasuk ke dalam metode peramalan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jejak pendapatan, yaitu suatu perusahaan yang dapat meramalkan penjualan melalui pendapatan para pakar di dalam dan di luar perusahaan. Nah, di dalam jejak pendapatan ini juga terdapat beberapa teknik jejak pendapatan nih teman-teman, yaitu yang pertama ada jejak pendapatan eksekutif, terus juga ada jejak pendapatan tenaga penjual, terus juga yang terakhir ada jejak pendapatan keinginan konsumen. Dan selanjutnya yaitu ada analisis deret waktu. Mengapa kebanyakan data deret waktu berfluktuasi dan bagaimana menggunakan informasi ini untuk meramal nilai-nilai dari deret waktu. Nah, itu disebabkan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang dapat diprediksi seperti tren dan musim, maupun yang acak seperti kejadian tak terduga. Untuk meramalkan nilainya, analisis deret waktu menggunakan pola historis data tersebut untuk membuat prediksi masa depan melalui berbagai metode seperti regresi, moving average, atau model yang lebih kompleks seperti ARIMA. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya mengapa data deret waktu berfluktuasi, yaitu dari berbagai faktor teman-teman. Yang pertama ada faktor yang dapat diprediksi atau stasioneritas, yaitu dari deret waktu yang seringkali menunjukkan pola yang berulang. Kemudian ada faktor acak atau non-stasioneritas, yaitu disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi dan tidak teratur gitu teman. Nah, kemudian ada cara menggunakan informasi untuk meramal nilai, yaitu yang pertama identifikasi pola. Yang kedua ada pemisahan komponen. Yang ketiga ada pilih model yang tepat. Yang keempat ada peramalan, dan yang kelima ada evaluasi model. Identifikasi pola yang saya maksud yaitu mengidentifikasi pola dalam bentuk historis, termasuk tren, musiman, dan siklus lainnya. Visualisasi data dapat membantu proses ini. Terus juga memisahkan komponen. Pemisahan komponen itu contohnya seperti memisahkan tren dari musiman untuk analisis yang lebih mendalam. Terus juga ada pilihan model yang tepat. Nah, pilihan model yang tepat ini bisa aja dengan beberapa metode umum, yaitu seperti metode regresi, terus juga rata-rata bergerak, terus juga ada model ARIMA, terus ada juga model peramalan, dan yang kelima ada model evaluasi model. Nah,
Di slide selanjutnya ini yaitu ada sebab-sebab terjadinya fluktuasi dalam data deret waktu. Yang pertama ada trend sekuler atau secular trend. Terus juga ada yang kedua ada fluktuasi siklis atau cyclical fluctuation. Terus yang keempat ada terus yang ketiga ada variasi musiman atau seasonal variation. Di slide selanjutnya ada proyeksi tren. Proyeksi tren ini begitu paling sederhana dalam analisis deret waktu adalah untuk memproyeksi tren masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara visual atau lebih persis lagi dengan analisis regresi. Di slide selanjutnya ada variasi musiman. Variasi musiman ini yaitu bentuk mempertimbangkan keterkaitan variasi musim. Kita dapat memperbaiki perkiraan penjualan listrik dalam kota secara signifikan. Kita dapat melakukan ini dengan menggunakan metode rasio trend atau ratio to trend atau dengan menggunakan variabel dummy. Kemudian ada teknik penghalusan. Teknik penghalusan ini merupakan metode-metode lain untuk peramalan sederhana. Ada teknik penghalusan atau smoothing techniques. Teknik itu meramalkan suatu deret waktu atas dasar beberapa rata-rata dari nilai-nilai yang lalu saja. Nah, kemudian ada metode-metode barometrik. Salah satu cara untuk meramalkan atau mengantisipasi perubahan jangka pendek dalam aktivitas ekonomi atau titik balik dari siklus bisnis adalah dengan menggunakan indeks dan indikator-indikator utama peningkatan dalam indikator ekonomi utama atau leading economic indicator digunakan untuk meramalkan pentingnya kegiatan di dalam bisnis secara umum dan sebaliknya. Slide selanjutnya yaitu ada model ekonometrik. Nah, teknik peramalan ekonometrik sering menggunakan hal-hal yang terbaik yang terdapat dalam teknik peramalan lainnya, seperti tren atau variasi musiman, teknik penghalusan, dan indikator utama. Slide selanjutnya yaitu ada peramalan input dan output. Suatu perusahaan dapat juga meramalkan penjualannya dengan menggunakan tabel input-output. Analisis input-output ini diperkenalkan oleh Wassily Leontief mengarah pada studi empiris tentang ketergantungan antara berbagai industri dan sektor. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.